وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita untuk hadir di permukaan bumi. Akan tetapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja hidup di permukaan bumi ini tanpa adanya persiapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan permukaan bumi ini sebagai ladang kita untuk bisa bekerja, untuk bisa mencari nafkah. Karena itulah Islam menganjurkan para umatnya untuk bekerja. Kita hadir di permukaan bumi, Allah pun siapkan permukaan bumi ini sebagai tempat untuk bekerja. Allah berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish." Sungguh kami telah tempatkan kalian di permukaan bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan sungguh telah kami jadikan permukaan bumi ini ma'ayish sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan telah kami jadikan waktu siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Karenanya kita sebagai umat Islam yang mendengar ayat-ayat ini tentu tidak akan tinggal diam kita hidup di bumi ini tanpa bekerja. Karena bekerja apabila digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu adalah sebaik-baiknya amalan. Islam tidak melarang seorang bekerja, bahkan mewajibkan bagi para laki-laki untuk bekerja demi mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadih." Tidak ada seseorang memakan makanan yang paling baik daripada dia memakan makanan hasil jeripayah tangannya sendiri. Karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam menganjurkan kita bekerja demi menegakkan ketaatan kepada Allah. Namun tahukah Anda adab, etika bagaimana ketika kita bekerja? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan? Baik itu di perusahaan, baik itu dalam yayasan sosial, pendidikan, maka seorang muslim selayaknya memperhatikan etika-etikanya sebagai bekerja. Etika yang pertama yang harus diperhatikan bagi seorang pekerja, hendaklah seorang pekerja itu kuat. Kuat artinya apa? Kuat fisiknya dan kuat hatinya. Kuat fisik menunaikan pekerjaan dengan giat, dengan semangat, itu namanya kuat fisik. Kuat hati menunaikan pekerjaan dengan fokus pikirannya. Tidak kemana-mana, dia selesaikan dengan fokus. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fa inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin." Sesungguhnya wahai bapakku, ya, ketika anak perempuan Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Syuaib, sungguhnya yang paling baik engkau jadikan seorang itu sebagai pekerja al-qawiyyu al-amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Maka dalam melakukan dunia pekerjaan, baik itu di kantor, baik itu di yayasan, Anda harus memiliki kuat fisik, menunaikan kewajiban, sehat badan, kemudian kuat hati, fokus dalam pikiran. Yang kedua dalam ayat ini, etika yang harus kita perhatikan adalah amanah, al-amin. Amanah suatu yang diperintahkan dalam agama. Rasulullah bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka." Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberimu amanat. Ketika kantor perusahaan kita sudah memberikan amanat, Anda bertempat di posisi ini, Anda tugasnya ini, tunaikanlah amanah itu. Amanah dalam bekerja mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah amanah dalam menunaikan waktu bekerja. Artinya kalau kita sudah ditetapkan bekerja 8 jam, maksimal 8 jam ini kita tunaikan dengan baik. Ya.
tidak kita manfaatkan hanya untuk ngobrol-ngobrol, bicara yang tidak penting. Tunaikan dengan maksimal. Ya. Waktu yang sudah ditentukan. Amanah dalam hal tidak melakukan kecurangan atau tipu-tipu dalam bekerja. Terkadang ada orang yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan kecurangan. Dengan mengambil barang perusahaan atau membuat laporan palsu. Ini tidak amanah. Yang bentuk ketiga dari amanah adalah bagaimana amanah kita sesuai dengan jam kantor yang sudah ditetapkan. Kita tidak pulang untuk kepentingan pribadi karena kita merasa amanah. Amanah dalam memenuhi jam-jam kantor yang sudah ditetapkan. Ini dua sifat yang utama bagi seorang pekerja. Pertama kuat, yang kedua al-amin, yaitu yang amanah. Yang ketiga, hendaklah seorang pekerja itu memiliki sifat profesionalitas. Profesional. Artinya apa profesional? Maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila al-abdu amalan an yutkinah. Sesungguhnya Allah itu mencintai kalau seorang hamba melakukan suatu pekerjaan, dia melakukan pekerjaan itu dengan maksimal. An yutkinahu, yaitu mengerjakan amalannya dengan profesional. Ya. Dia tidak malas-malesan. Kalau Anda seorang guru, Anda melakukannya dengan profesional sebagai seorang guru. Kalau Anda seorang karyawan, Anda pun melakukannya dengan profesional. Dunia pekerjaan yang kita geluti, ya, sesuai dengan kemampuan bidang kita, kita lakukan secara maksimal dan profesional. Kemudian yang keempat, etika yang harus diperhatikan bagi para pekerja, para karyawan yang sudah masuk dunia pekerjaan. Hendaklah ketika kita bekerja dengan penuh keikhlasan. Ikhlas bahwa saya bekerja itu atas perintah Allah. Untuk mencari nafkah. Untuk mencari penghidupan di dunia ini sebagai bekal kita menuju akhirat. Ikhlas bahwa saya bekerja menafkahi anak istri saya. Tidak dalam keadaan terpaksa. Karena ketahuilah saudaraku, melakukan sesuatu dalam keadaan senang, bahagia akan memaksimalkan pekerjaan kita. Tapi sesuatu yang dipaksa akan membuat hasilnya tidak bagus. Yang kelima, etika berikutnya ketika Anda bekerja, hendaknya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam lembaga atau perusahaan yang kita bergabung di sana. Peraturan-peraturan perusahaan dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Bentuknya bagaimana mematuhi peraturan perusahaan? Satu, datang tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan. Masuk jam 7.40, masuk jam 7.40. Tidak ada kata telat. Ya. Sesuai dengan peraturan. Peraturan perusahaan misalkan bagi para pegawai yang memakai seragam, patuhi. Kemudian mematuhi atasan. Ini pun termasuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Atasan adalah yang memerintahkan kita, selama dalam kebaikan kita ikuti. Mematuhi peraturan yang lain bentuknya sangat banyak. Tidak pulang sebelum waktunya selesai. Tidak curi-curi waktu untuk apa? Main HP. Atau untuk apa lagi? Untuk sholat sunnah. Tidak. Karena kita mengikuti peraturan. Ya. Selama peraturan itu dalam kebaikan, maka ikutilah peraturan tersebut. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad peraturan perjanjian yang sudah kalian sepakati. Terakhir, bagi para pekerja, bagi para karyawan, jangan Anda lupakan agama Anda. Agama ini yang akan kita jadikan modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupakan agama. Ketika adzan berkumandang, datangilah sholat. Jangan beralasan dengan sibuk bekerja yang tidak ada selesainya urusan pekerjaan. Adzan berkumandang, stop. Sedang rapat, adzan berkumandang, stop. Panggilan Allah lebih kita utamakan. Hayya 'alas shalah, marilah berangkat salat. Apabila atasan memerintahkan kita, tentu kita akan cepat datang. Bagaimana kalau yang memerintahkan adalah Rabbul Alamin, Allah semesta alam? Maka jangan lupakan akhirat kita, agama kita ketika kita sedang bekerja. Kemudian contohnya lagi, ketika kita bekerja di saat bulan Ramadan, berpuasalah.
Jangan beralasan saya tidak berpuasa karena lelah bekerja. Tidak ada. Jangan lupakan agama kita ketika kita menjadi seorang karyawan, ketika menjadi seorang pegawai. Karena agama ini adalah modal kita untuk menghadap Allah SWT. Amalan yang kita akan bawa. Anda bekerja bukan hanya untuk menumpuk materi dunia, kemudian melupakan agama, melupakan aturan agama, suap menyuap dianggap perkara yang lumrah. Tidak. Karena kita akan kembali kepada Allah dengan pertanggungjawaban amalan yang kita lakukan selama di dunia ini. Saudaraku, semangatlah terus untuk bekerja, semangatlah terus untuk mengikuti aturan Islam dalam pekerjaan. Semoga Allah memberkahi hidup kita semuanya, memberkahi harta rizki yang kita dapatkan, sehingga dengan ini kita akan mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.